Dari aspek akuntabilitas terlihat saat beliau memegang tampuk kepemimpinan negeri ini. Di era pemerintahan B.J. Habibie, keadaan negara sangat kacau pasca pengunduran diri Soeharto. Indonesia sedang mengalami krisis moneter. Namun, dalam waktu 17 bulan, Indonesia mulai berangsur pulih. Beliau berhasil memberikan landasan yang kokoh bagi Indonesia. Dengan dilahirkannya Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang Perubahan Politik, dan Undang-Undang Otonomi Daerah untuk meredam gejolak tersebut. Sehingga kondisi ekonomi, politik, dan keamanan semuanya mulai membaik. Salah satu kunci keberhasilan tersebut adalah kecermatan beliau dalam mengambil keputusan. Dari situ kita dapat melihat indikator kepemimpinan, transparansi, serta integrasi yang merupakan indikator dari nilai akuntabilitas. Adapun nilai aneka selanjutnya adalah nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme yang dilakukan oleh Bapak B.J. Habibie adalah beliau menolak status warga negara kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Jerman. Bahkan Bapak Habibie pernah berkata, sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman ini akan aku robek dan aku akan pulang ke Indonesia. Selain itu, ketika Bapak Habibie diajak pulang ke Indonesia, Bapak Habibie pun langsung melepaskan jabatannya, posisinya, dan prestis tingginya di Jerman. Setelah itu, Bapak Habibie mulai mengembangkan industri dan lembaga strategis hingga lahirlah perusahaan milik pemerintah seperti PT Dirgantara Indonesia, Batan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan PT Pindad. Yang dapat diambil dari tokoh B.J. Habibie, beliau merupakan seseorang yang selalu bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan kinerja terhadap publik. Pada tahun 1978 sampai Maret 1998, beliau menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Baharudin Yusuf Habibie menjabat sebagai Presiden Negara Republik Indonesia yang ketiga setelah menggantikan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahannya, beliau banyak sekali mendapatkan kritik yang paling keras ketika Timur Timur melepaskan diri dari Indonesia dan memilih untuk merdeka. Puncaknya ketika pertanggungjawaban beliau ditolak oleh MPR RI. Pada sidang umum tahun 1999, beliau tidak lagi mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam menghadapi masalah, beliau selalu bersikap santun dan tidak mudah terprovokasi. Komitmen mutu yang dapat diambil dari seorang B.J. Habibie adalah ketika beliau dipanggil oleh Presiden Soeharto dan meninggalkan karir cemerlangnya di MBB pada tahun 1974. Sejak itulah, beliau menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat dan teknologi tinggi. Beliau juga mendapat julukan Bapak Pesawat Indonesia karena beliau berhasil membangun pesawat terbang Indonesia yakni CN-235 dan N-250. B.J. Habibie juga dijuluki sebagai Mr. Craig karena beliau berhasil mengembangkan teori Craig progression, yaitu teori yang berguna untuk mengalkulasi Craig progression on random atau letak awal keretakan pada badan pesawat, terutama saat lepas landas, landing atau mendarat hingga karena adanya turbulensi. Bapak B.J. Habibie ditinjau dari segi anti korupsi, seperti yang pernah disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, bahwa Profesor B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia ini adalah sebagai pembangun fondasi pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta muncul juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditandatangani pada tanggal 16 Agustus tahun 1999.